Fungsi pengendalian manajemen dapat dikategorikan dan masuk ke dalam bagian dari pengetahuan perilaku, terapan atau yang seringkali disebut dengan Applied Behavioral Science. Hal ini memiliki arti sistem pengendalian manajemen sebagai sistem yang berisikan berbagai tuntutan bagaimana menjalankan serta mengendalikan sebuah perusahaan maupun organisasi yang baik berdasarkan berbagai asumsi yang ada. Menurut Anthony dan Rice, mendefinisikan sistem pengendalian manajemen sebagai sebuah sistem yang memiliki fungsi dalam pengendalian setiap aktivitas yang terjadi di dalam sebuah perusahaan dalam upaya menentukan strategi yang sesuai untuk diterapkan dan mencapai tujuan perusahaan tersebut. Sedangkan menurut Swadi, mengartikan sistem pengendalian manajemen sebagai sebuah sistem yang terdiri dari berbagai subsistem yang memiliki kaitan antara satu sama lain. Subsistem tersebut terdiri dari penganggaran, pemrograman, pelaporan akuntansi, hingga pertanggungjawaban. Fungsi dari adanya sistem pengendalian. Fungsi yang pertama, melakukan perencanaan yang tepat untuk sebuah perusahaan. Kedua, melakukan kendali akan segala hal yang terjadi di sebuah perusahaan. Ketiga, meningkatkan sistem akuntabilitas sebuah perusahaan. Dan yang keempat, mengelola segala kegiatan yang terjadi pada sebuah perusahaan sehingga pelaksanaannya efisien dan efektif. Manfaat dari sistem pengendalian manajemen. Manfaat dari sistem pengendalian manajemen yang pertama yaitu dapat mengetahui sejauh mana program yang sedang dilakukan oleh perusahaan. Sistem pengendalian manajemen juga dapat melihat apakah sudah sesuai dengan standar serta rencana kerja yang telah ditentukan. Manfaat kedua adalah dapat mengetahui jika ada berbagai penyimpangan yang terjadi dalam proses pengerjaan suatu aktivitas. Manfaat ketiga yaitu dapat mengetahui bagaimana waktu serta sumber daya yang disediakan dapat tercukupi serta dimanfaatkan oleh perusahaan dengan baik. Manfaat keempat dapat mengetahui berbagai faktor yang terjadi menjadi penyebab terjadinya penyimpangan suatu aktivitas. Manfaat kelima dapat memberikan ruang bagi supervisi perusahaan untuk melihat serta merenungkan pekerjaan yang mereka miliki. Dan manfaat yang keenam yaitu dapat menerima informasi serta berbagai perspektif dari orang lain mengenai sebuah aktivitas. Unsur dari sistem pengendalian manajemen. 1. Ada detektor. Unsur dari sistem pengendalian manajemen yang pertama adalah detektor yang merupakan alat sebuah perusahaan dalam mengidentifikasi apa yang sebenarnya terjadi dalam suatu proses pengendalian manajemen yang ada di sebuah perusahaan atau organisasi. Yang kedua ada selektor. Unsur dari sistem pengendalian manajemen yang kedua adalah selektor yang merupakan alat yang digunakan sebuah perusahaan untuk menilai signifikansi tentang apa yang terjadi atau peristiwa yang sedang terjadi di dalam proses pengendalian manajemen. Yang ketiga, ada efektor. Unsur sistem pengendalian manajemen yang ketiga adalah efektor, yang merupakan alat yang digunakan sebuah perusahaan untuk mendorong perilaku maupun tindakan tertentu ketika aktivitas yang dilakukan tidak sesuai dengan pedoman atau patokan yang ada. Berikutnya, ada tahapan dari sistem pengendalian. Yang pertama ada pemrograman. Tahap pertama dari sistem pengendalian manajemen adalah pemrograman, yang merupakan proses penyusunan berbagai program yang akan digunakan sebuah perusahaan maupun organisasi dalam menghitung estimasi seberapa besar sumber daya yang perlu perusahaan tersebut butuhkan. Yang kedua ada tahap penganggaran. Sistem pengendalian manajemen adalah penganggaran yang merupakan proses perencanaan serta pengendalian manajemen yang dinyatakan dalam suatu keuangan tertentu yang nantinya akan digunakan oleh sebuah perusahaan untuk periode waktu tertentu. Anggaran yang akan disusun di tahap ini adalah perusahaan didasarkan pada berbagai program yang ada di pusat pertanggungjawaban. Yang ketiga, ada operasi dan akuntansi. Merupakan proses pencatatan melalui berbagai sumber daya yang digunakan oleh perusahaan serta pendapatan yang diperoleh selama periode waktu tertentu. Dalam tahap operasi dan akuntansi ini, catatan tersebut akan dikategorikan sesuai dengan berbagai program yang sudah ditetapkan di pusat tanggung jawab. Berbagai kategori yang sudah sesuai dengan program sebelumnya yang sudah dilakukan akan dijadikan sebagai dasar untuk proses pemrograman di kemudian hari. Ada tahap keempat, yaitu laporan dan analisis. Merupakan pemilihan sebuah strategi yang tepat untuk ditinjau ulang. Dalam tahap ini juga terjadi berbagai kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan seperti menghapus, mengubah, menambah program yang ada serta menjadi
serta menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk mengubah anggaran di kemudian hari. Faktor pertama yang mempengaruhi sistem pengendalian manajemen adalah ukuran serta penyebaran enterprise, di mana seperti yang kita ketahui bahwa pasti terdapat pada proses penyebaran antara perusahaan yang lebih besar dengan perusahaan yang relatif kecil. Perbedaan itu sendiri dapat menjadi pengaruh dari sistem pengendalian manajemen yang ada di perusahaan tersebut. Hal ini juga dapat menjadi penentu isi serta sifat di dalam sistem kontrol pada tiap perusahaan maupun organisasi. Yang kedua ada struktur organisasi, delegasi, serta desentralisasi. Faktor kedua yang mempengaruhi sistem pengendalian manajemen adalah struktur organisasi, serta sejauh mana proses desentralisasi maupun delegasi terjadi di seluruh perusahaan maupun organisasi. Seperti contohnya, filosofi manajemen yang dimiliki oleh Bank Indonesia akan sangat berbeda dengan filosofi manajemen yang dimiliki oleh negara trading corporation. Selain itu, adanya tingkat desentralisasi serta delegasi di dalam sebuah perusahaan dapat membawa perubahan dari sebuah titik waktu lain guna memenuhi tantangan dari perusahaan lingkungan yang ada serta peluang yang hadir lagi perusahaan. Yang ketiga, sifat serta pembagian operasi. Faktor tiga yang mempengaruhi tahapan pengendalian manajemen adalah sifat serta pembagian operasi. Seperti pada contohnya di perusahaan atau industri minyak, di mana subunit yang ada tidak dapat dibentuk berdasarkan dasar produk. Sedangkan pada banyak perusahaan dengan skala perdagangan yang besar, definisi yang ada di sebuah perusahaan dapat dibuat berdasarkan produk yang ingin diproduksi. Yang keempat, fungsi tanggung jawab. Faktor keempat yang mempengaruhi sistem pengendalian manajemen adalah jenis pusat tanggung jawab atau sistem yang ada pada sebuah perusahaan atau organisasi. Hal ini dapat berguna untuk menentukan pengukuran yang terbaik dari segi biaya maupun keuntungan atau investasi yang semua bergantung kepada jenis pusat tanggung jawab. Yang kelima, ada preferensi yang dimiliki seseorang. Faktor kelimanya adalah preferensi yang dimiliki seseorang di dalam sebuah perusahaan yang dapat memberikan dampak bagi mereka baik dalam pekerjaan maupun promosi serta kesejahteraan umum yang didapat dengan berada di dalam sebuah perusahaan. Jadi kesimpulannya adalah dari uraian mengenai fungsi pengendalian sistem di atas dapat ditarik kesimpulan yaitu pengendalian manajemen adalah proses kunci dalam memastikan keberhasilan organisasi dengan penetapan tujuan yang jelas, pengukuran kinerja, dan tindakan korektif yang tepat. Manajer dapat memimpin organisasi ke arah yang lebih baik.